Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain, amma ba'du. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ilmu nafas atau zikir nafas. Adapun nafas yang keluar masuk dinamakan Muhammad, Nabi kepada kita. Kemudian, yang dinamakan Muhammad itu adalah pujian. Ilmu nafas itu dinamakan 1. Bila di luar, ilmu gaibul guyub. 2. Bila di dalam, sama dengan ilmu sirrul asrar. Dari nafas itulah munculnya ibadah Muhammad. Dari jasad itulah munculnya ibadah Adam. Sebagaimana yang ada di dalam rukun Islam, bahwa ibadah Muhammad itu adalah sholahud daim, sholat yang terus menerus tanpa henti. Wahda fil kasrah, sama dengan pandang satu kepada yang banyak. Nafas itu yang keluar masuk dari mulut. Nufus itu yang keluar masuk dari hidung. Tanafas itu yang keluar masuk dari telinga. Amfas itu yang keluar masuk dari mata. Maka nafas itulah yang menuju kepada Arastul Majid. Karena itu hendaklah kita ketahui ilmu nafas, yaitu ilmu gaibul guyub. Karena termasuk dari ibadah Muhammad. Ilmu nafas harus disertai dengan ibadah praktek, akan sulit dijadikan bila hanya dengan teori. Pahami dulu hal-hal sebagai berikut. 1. Nafas yang keluar dari lubang hidung kiri itu dinamakan Jibril. Maka ucapannya Allah. 2. Nafas yang masuk melalui lubang hidung kanan itu dinamakan Israel. Maka ucapannya Hu. Zikirullah yang 2 di atas dinamakan Nur. Maka jadilah 2 nur. Allah tambah Hu. 2 nur ini bertemu di atas bibir, tidak masuk ke dalam tubuh. Amalan ini sampailah ke derajatnya yang dinamakan Nurul Hadi. Maka ke arah itulah yang dicapai. Setelah itu, nafas di dalam badan dinamakan Ahmad. 1. Nafas yang turun dari ubun-ubun sampai kepada jantung nurani itu dinamakan Israel. Ucapannya Allah. 2. Nafas yang dari jantung naik sampai ke ubun-ubun itu dinamakan Jibril. Maka ucapannya Hu. Maka amalan inilah yang dinamakan
syuhudul wahdah fil kasrah. Syuhudul kasrah fil wahdah. Amalan soleh, pintu makrifat. Kedua perkara di atas itu hendaklah diamalkan walau tanpa wudu, dan jangan dikencangkan suaranya. Hanya kita yang dengar semata-mata kafi atau lafaz di dalam hati. Sesungguhnya yang dinamakan hati atau kalbu itu adalah nur yang memancar dari bagian bawah jantung atau bagian Muhammad ke arah bagian atas jantung atau bagian Allah. Adapun zikir nafas itu adalah ketika keluar Allah dinamakan Abu Bakar. Zikirnya ketika masuk adalah hu, dinamakan Umar. Letaknya nafas adalah di mulut. Adapun zikir nafas itu adalah ketika keluar adalah Allah dan ketika masuk adalah hu. Letaknya anfas pada hidung, dinamakan Mikail dan Jibril. Adapun zikir tanafas itu adalah tetap diam dengan Allahu. Letaknya di tengah-tengah antara dua telinga, dinamakan hakikat Israfil. Adapun zikir nufus adalah ketika naik hu dan ketika turun adalah Allah. Letaknya di dalam jantung. Diri nufus ini dikenal dengan Usman dan pekerjanya dikenal sebagai Ali. Sabda Nabi SAW, barang siapa keluar masuk nafas dengan tiada zikir, maka sia-sialah ia. Awalnya nafas itu atas dua langkah, satu naik dan kedua turun. Ketika naiknya itu sampai kepada 7 tingkat langit, maka berkata, wan nuzulu yazri ilal ardi faqala huwallah. Ketika turun kepada 7 lapis bumi, maka nafas Nabi itu bunyinya Allah. Ketika masuk pujiannya huwa. Ketika berhenti seketika antara keluar masuk namanya tanafas. Pujiannya ah. Ketika tidur mati namanya nufus hakul daim. Ingatlah olehmu dalam memelihara nafasmu itu dengan menghadirkan makna-makna di atas ini senantiasa di dalam berdiri dan duduk dan di atas segala aktivitas yang diperbuat hingga memberi tanda kepada sekalian badan dan segala cahaya nur alam atas segalanya. Tetaplah titik hatimu, jadilah engkau hidup di dalam 2 negeri, yakni dunia dan akhirat. Dianugerahkan Allah bagimu pintu selamat sejahtera dunia dan akhirat. Semoga pula dianugerahi Allah Ta'ala bagimu sampai kepada martabat segala nabi dan diharamkan Allah Ta'ala tubuhmu dimakan api neraka dan badanmu pun tiada dimakan tanah di dalam kubur.
Semoga dibahagiakan Allah Ta'ala atasmu dengan berhadapan senantiasa sampai ajal menjemput. Nafas kita keluar masuk sehari semalam, yaitu pada siang 12.000 kali dan pada malam 12.000 kali. Karena inilah jumlah jam semalam 24 jam, pada siang 12 jam dan malam 12 jam. Demikianlah seperti huruf La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, masing-masing mempunyai 12 huruf, berjumlah 24 huruf semuanya. Barang siapa mengucap dengan sempurna yang 7 kalimah itu, niscaya ditutupkan Allah Ta'ala pintu neraka yang ke-7. Barang siapa mengucap yang 24 huruf ini dengan sempurna, niscaya diampuni Allah Ta'ala yang 24 jam. Inilah persembahan kita kepada Tuhan kita yang tidak putus-putusnya, yang dinamai Sholahud Daim, puasa melakukan nafsu zahir dan batin. Sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Ana min nururillah wal alami nuri, yang artinya, aku dari cahaya Allah dan sekalian alam dari cahayaku. Sebab itulah dikatakan Ahmadul Nurul Arwah, artinya Muhammad itu bapak sekalian nyawa. Dan dikatakan Adam Abu Bashar, artinya Adam bapak sekalian tubuh. Adapun yang dikatakan fardu itu nyawa, karena nyawa badan kita dapat bergerak. Awal Muhammad nurani, akhir Muhammad rohani, zahir Muhammad insani, batin Muhammad robbani. Awal Muhammad nyawa kepada kita, akhir Muhammad rupa kepada kita, yang bernama Allah sifatnya, sedangkan sebenar-benarnya Allah itu zat wajiblah wujud. Yang sebenar-benarnya insan adalah manusia yang dapat berkata-kata adanya. Kita telah mendengar bahwa barang siapa yang tidak mengenal ilmu zikir napas, maka sudah tentu orang tersebut tidak dapat menyelami dalam hakikat Sholahul Daim. Wassalam.